Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Iwan Jundra pada materi kuliah kita yang baru, yaitu kita sekarang akan berbicara tentang fire hydrant dan sprinkler. Ya. Jadi fire hydrant dan sprinkler ini sebenarnya dia dua properti yang berbeda, tetapi dapat dijadikan satu karena cukup dilayani oleh satu pompa dan satu sistem instalasi. Jadi fire hydrant ini dia bekerja ketika terjadi kebakaran. Ya. Jadi ketika keran dibuka, selangnya digelar, maka ketika kerannya dibuka, maka air langsung keluar dari sistem fire hydrant. Gitu. Sedangkan sprinklernya ini otomatis, kalau dia terjadi kebakaran, dia gelasnya akan pecah dan menyemburkan air. Nah, nanti kita bicara lebih detail tentang fire hydrant. Di dalam pengelolaan fire hydrant dan sprinkler ada beberapa norma yang harus kita patuhi, yaitu paling tidak ada di sini 6 norma yang perlu dipahami, yaitu tentang standar untuk portable fire extinguisher. Jadi ini untuk yang portable, jadi yang bisa dijinjing-jinjing. Kemudian untuk instalasi sistem sprinkler, ini ada peraturannya. Kemudian standar untuk instalasi selang dan pipa penegak. Nah, pipa yang tegak ada peraturannya. Jadi semua standar ini akan berkaitan dengan pengaturan fire hydrant maupun fire extinguisher. Ya. Jadi tidak ada gunanya sistem fire hydrant maupun fire extinguisher ini atau fire sprinkler ini dipasang tetapi tidak memenuhi standar, sehingga ketika terjadi kebakaran dia tidak bisa berfungsi. Nah, kalau kita berbicara fire hydrant, ya, sistemnya bisa dilihat di dalam gambar ini. Ya. Jadi untuk sistem fire hydrant, instalasinya biasanya dicat merah. Jika kalian melihat suatu gedung yang kelihatan ada banyak pipa, dari sekian banyak pipa itu ada pipa yang warnanya merah. Berarti itu pipa untuk sistem fire hydrant. Kenapa merah? Karena itu menyerupai api, ya, itu mungkin untuk mempermudah indikasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam sistem fire hydrant ini ada tandon air, jadi di sini air itu ditampung. Biasanya tandon ini multifungsi, tidak hanya murni untuk fire hydrant saja, tapi bisa juga untuk digunakan air bersih. Ya. Jika ini digunakan multifungsi untuk air bersih juga tandonnya ini, maka harus dipastikan bahwa level air itu tidak boleh terlalu rendah. Jadi ketika kurang sedikit harus sudah diisi oleh sistem. Nah, besarnya tandon air ini tergantung jarak dari lokasi bangunan yang berisi fire hydrant ini dari pemadam kebakaran. Misalnya ketika terjadi kebakaran, ditelepon pemadam kebakaran, dia butuh 1 jam pemadam kebakaran itu sampai di lokasi, maka dihitung tangki ini minimal mampu menyuplai kebutuhan air dari pompa fire hydrant untuk kebutuhan 1 jam minimal. Nah, jadi kalau lebih banyak lebih bagus. Ya. Kelengkapan lainnya di sini ada gate valve. Ya, gate valve ini, ya, gate valve merupakan valve yang pintu atau pembuka dan penutup. Jadi ini kerjanya dilakukan secara manual dengan cara diputar. Nah, ini juga ada gate valve, ini gate valve, ya, jadi hampir semua ada gate valve. Ini juga ada, ya, di pipa hisapnya pompa ini, ya.
Kemudian ada check valve. Nah, check valve ini atau yeast strainer ya, ini kalau yeast strainer kadang-kadang juga fungsinya apa namanya? Yeast strainer ini fungsinya untuk menyaring supaya tidak ada kotoran yang masuk kepada sistem pompa. Karena itu akan mengganggu sistem aliran air ke dalam sistem pemadam kebakaran. Ya. Kalau yang ini baru ini check valve ini yang ini. Check valve ini fungsinya untuk aliran searah seperti dioda kalau sistem listrik ya. Sehingga kalau check valve ini airnya hanya bisa mengalir naik ke pipa sini aja, pipa ini yang disebut dengan pipa header. Nah, ini ada engine pump. Jadi engine pump ini dia bekerja karena menggunakan mesin biasanya diesel. Jadi dia pasti ada tangki solarnya. Kemudian pompa yang selanjutnya adalah joki pump. Ya, joki pump ini fungsinya untuk mengisi kebutuhan air di header dan sistem pemadam kebakaran ini apabila ada yang bocor atau mungkin ada percobaan pemadaman kebakaran ini, misalnya ini dibuang ke sini airnya, sehingga joki pump yang bekerja murni. Gitu. Dan selanjutnya ini adalah main pump, inilah pompa utama atau electric pump, ya, electric fire pump. Nah, jadi kalau ini bekerja maka dia akan menyuplai air ke semua pilar-pilar hidran ini. Ya, Anda bisa lihat di sini ini pilar-pilar hidran, ya. Kalau misalnya lihat di kampus kita atau mungkin di beberapa tempat ada semacam besi merah nonjol begitu. Nah, itulah dia pilar hidran. Jadi pilar hidran ini fungsinya untuk menyambungkan selang dan ada valve-nya di situ. Ada kerannya. Kalau ini pipa instalasinya yang sudah sampaikan tadi, warnanya merah. Nah, kalau di dalam hidran box ini isinya itu selang. Selangnya sudah digulung, kemudian di ujung selang itu dilengkapi dengan nozzle. Nozzle ini fungsinya untuk memperkecil aliran air sehingga tekanannya menjadi tinggi. Ya, ketika tekanannya tinggi maka kemampuan pompa untuk melempar air itu menjadi jauh. Ya. Ini pipa header ya. Pipa header inilah yang menjadi penampung air utama dari tiga pompa ini ya. Jadi semua ini berpusat di pompa ini, ya. Penampung air dan menyalurkan ke sistem ini ada pipa tegak. Nah, prinsip pokok yang harus dipahami dalam sistem fire hydrant adalah kapasitas pompa fire hydrant disesuaikan dengan jumlah pilarnya. Semakin banyak pilar hidrannya atau hidran boxnya, maka kapasitas pompanya semakin banyak. Ya. Kemudian pemasangan hidran pilar sebaiknya berjarak antara 35 sampai 38 meter. Kenapa? Karena selang dari fire hidran ini panjangnya sekitar 35 meter. Kemudian bahwa fire hidran ini suatu hal yang mutlak harus ada, ya. Terlebih-lebih gedung dengan tinggi 8 lantai atau lebih wajib itu ada fire hidran. Ya. Di kampus Politeknik Negeri Bali walaupun tidak bertingkat sampai 8 lantai, tetapi karena itu merupakan instalasi vital, ya, juga rentan terjadi kebakaran misalnya di workshop, maka tetap dipasang sistem hidran ini. Hidran pilar dan hidran box diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Jadi pilar hidran dan pilar hidran box ini diletakkan di tempat yang terpisah, misalnya di halaman ataupun di dalam bangunan, tapi dalam bangunan harus di gang-gang yang mudah terlihat. Ya. Jadi tidak boleh pilar hidran maupun hidran box ini ditutupi oleh
yang lain, misalnya ada di balik lemari, di balik gambar, di balik kulkas, atau di balik barang-barang lain. Jadi prinsip pilar hidran dan hidran box ini harus dapat dijangkau dengan mudah tanpa harus geser-geser barang lagi. Nah, sehingga kenapa ini dilakukan? Fungsinya untuk mempermudah proses pemadaman. Nah, dengan adanya hidran pilar ini yang gampang dilihat ketika terjadi kebakaran, biasanya kan orang panik tuh. Ya, ketika orang panik, walaupun dia sudah dalam kondisi buru-buru lari, dia masih mudah dapat melihat hidran pilar maupun hidran box ini untuk melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak semakin parah. Jadi hidran pilar maupun sistem fire extinguisher ini fungsinya adalah untuk menanggulangi kebakaran, bukan untuk mencegah. Ya, jadi dia berfungsi ketika kebakaran sudah terjadi. Itu. Selanjutnya adalah, kelas fire hydrant itu macam-macam. Ya. Fire hydrant kelas 1 ya selang berdiameter 2,5 inch untuk orang-orang yang terlatih. Ya, jadi hanya orang-orang yang terlatih dapat mengoperasikan fire hydrant kelas 1 ini. Kenapa? Karena dia bertekanan tinggi. Kalau orangnya tidak terlatih, orangnya bisa terlempar oleh tekanan yang terlalu tinggi dan muntahan air yang bertekanan tinggi. Jadi untuk fire hydrant kelas 1 ini harus dioperasikan oleh orang-orang yang terlatih. Fire hydrant kelas 2 merupakan fire hydrant dengan selang berdiameter 1,5 inci untuk orang-orang yang belum terlatih. Siapapun bisa mengoperasikan ini. Kenapa dengan diameter yang lebih kecil, otomatis aliran airnya juga kecil. Sehingga ini mudah dalam pengoperasian dan tidak membutuhkan banyak energi. Ya, sehingga orang-orang yang tidak terlatih pun mampu memegang selang dan nozzle ini sehingga mampu mengarahkan air ke arah api. Hidran kelas 3 ada selang berdiameter 2,5 in dan 1,5 in untuk semua orang. Hal ini disesuaikan ketika bencana kebakaran terjadi. Ada kalanya sistem fire hydrant dan sprinkler ini dijadikan satu dalam satu sistem. Seperti Anda lihat di sini di garis yang ungu ini merupakan sistem sprinkler. Ya, sistem sprinkler ini sebenarnya tambahan. Ya. Yang utama ini yang hidrannya ini, ya, sistem hidran. Ya. Nah, kalau ada sprinklernya, tinggal disambung saja di sini. Ini sistem sprinkler. Sistem sprinkler ini ada gate valve-nya itu atau keran pintu, ya. Keran ini akan mengatur air itu mengalir ke sistem sprinkler atau tidak. Ya. Kemudian di sini ada alarm check valve, ya. Fungsinya ini dia berhubungan nanti dengan sistem fire alarm. Ketika terjadi kebakaran, airnya keluar di sini di sistemnya sprinkler head, ya. Maka alarm check valve ini dia akan mengalirkan air dan bagian dari kontaknya itu menghubung dan memberikan informasi kepada sistem fire alarm, memberikan indikasi bahwa terjadi kebakaran di sini sehingga alarm fire alarm berbunyi, belnya berbunyi, lampunya menyala, berkedip, ya. Gitu. Jadi ini yang di dalam sprinkler. Nah, sprinkler head ini dia. Ada headnya. Inilah alat utama dalam sistem sprinkler ini.
Dia otomatis, tapi otomatisnya secara mekanis. Ya. Sekarang kita lihat sprinkler head-nya sendiri. Ya. Ini namanya sprinkler head. Jadi kepala sprinkler ini di atas ini dihubungkan dengan pipa. Dia ada dratnya, ya, dimasukkan di sini, ya, sehingga dia terhubung dengan air yang ada di dalam pipa. Nah, sistem sprinkler head ini di sini yang merah ini, Anda bisa lihat di sini yang merah ini. Ini adalah gelas media penyumbat. Ya, ini dalam kebetulan ini dalam kondisi utuh. Jadi kalau dalam kondisi utuh ini, air tidak bisa keluar ke dalam, menyembur ke sini, ke sistem sprinkler head. Ya. Sprinkler head ini umumnya dipasang secara vertikal. Ya. Jadi dia ini menghadap ke bawah. Ya. Ada juga kalanya dipasang horizontal, cuman kalau dipasang horizontal dia akan bahaya. Karena bentuknya persis seperti gantungan pakaian. Kalau dipasang secara horizontal, orang yang tidak paham itu bisa menggantungkan pakaian di sini. Kalau digantungkan pakaian di sini bisa pecah media penyumbatnya ini sehingga air akan keluar. Di dalam sprinkler head ini ada di sini bagian piringan. Ya. Piringan ini ada pecahan-pecahannya ini, ya, ada lubang-lubangnya. Fungsinya yang disebut dengan diffuser atau penyebar, nanti fungsinya dia untuk menyebarkan air ketika air keluar dari sistem sprinkler. Nah, ketika media ini menerima panas, ya, kalau terjadi kebakaran, media ini akan mengalami pemanasan yang lebih dari suhu normal. Ketika mengalami pemanasan yang lebih karena di dalamnya ini ada media yang koefisien muainya tinggi, ya, dia mendapat sedikit saja kelebihan panas, dia akan mudah pecah. Nah, ketika mulai pecah, ya, media merah ini dia juga akan terpancar. Ya, media ini. Nah, Anda bisa lihat di sini setelah media penyumbat ini pecah, air sudah mulai keluar dari sistem sprinkler head. Nah, di sini Anda lihat bahwa air keluar dari dalam pipa ini itu lurus dia ke bawah sini. Lurus. Tetapi setelah menabrak piringan diffuser, ini piringan diffuser ini, ya, air itu dia akan menyebar. Nah, jadi menyebar merata sekeliling sprinkler head. Nah, air inilah yang akan berfungsi untuk memadamkan api di sekitar sekitar gedung yang dilengkapi dengan sprinkler head. Nah, kebutuhan air dari sprinkler head ini disuplai dari pipa hidran. Ya, ketika sudah pecah ini, maka joki pump start, kemudian setelah joki pump start, kemudian pressure gauge-nya juga turun, maka akhirnya main pump bekerja, sehingga tekanan airnya akan menjadi tinggi. Nah, kalau kita lihat instalasi daya listrik di dalam sistem fire hydrant, ya. Nah, di sini yang bagian yang saya lingkari hijau ini adalah bagian dari panel. Ya. Inilah panel listrik untuk sistem fire alarm. Nah, di gambar ini ada berbagai simbol. Anda lihat ini PG, pressure gauge, pressure switch, gate valve, air valve, ya, ini gate valve, ya, gate valve juga. Ini untuk testing, ya, untuk valve test, ya. Kemudian ada di sini ini gate valve juga di sini ada flexible joint, ya. Ini CV ini adalah check valve, ya. Jadi check valve ini persis seperti dioda kerjanya. Air dari pompa ini dia akan mengalir ke situ aja, ya. Ini ada joki pump. Ini adalah joki pump, ini adalah
electric fire pump, kemudian diesel fire pump. Ya, ini adalah tandon. Nah, ketika terjadi kebakaran, air dari header ini ya akan keluar ke situ. Ketika airnya keluar, maka pressure switch ini ada 3 pressure switch ya. Kalau airnya baru turun tekanannya, maka pressure switch ini akan mengoperasikan ini panel kontrol joki pump. Artinya joki pump hidup. Kalau banyak fire hydrant yang terbuka, keran fire hydrant yang terbuka, atau mungkin sprinkler head yang pecah, ya, maka aliran airnya di sini akan semakin banyak sehingga tekanan akan turun lagi. Kalau tekanan turun lagi, maka pressure switch berikutnya akan mendeteksi bahwa ini tekanan kok turun lagi. Maka dia akan memberi informasi kepada panel kontrol electric fire pump. Panel kontrol electric fire pump ini akan mengoperasikan electric fire pump atau pompa utama untuk dalam sistem pemadam kebakaran ini. Nah, ketika joki pump bekerja, air sudah masuk ke sini, kemudian electric fire pump juga bekerja, airnya ke sini ya. Kemudian di sini di check valve ini air akan mengalir ke atas. Jadi air tidak bisa mengalir ke bawah sini. Ada kalanya dalam kondisi tertentu ketika kebakaran terjadi, sistem kelistrikan itu off. Ya. Mungkin ada indikasi bahwa kebakaran itu disebabkan oleh listrik. Sehingga suplai daya ke panel kontrol electric fire pump, panel kontrol joki pump itu akan putus. Nah, ketika ini putus, maka kedua pompa ini akan mati, joki pump maupun electric fire pump. Nah, ketika pompa ini mati, maka sedangkan air keluar terus di sini, maka tekanan di pipa header akan semakin turun, dideteksi oleh pressure switch ketiga. Dari pressure switch ketiga ini ketika mendeteksi tekanan turun terus, maka pressure switch ketiga ini memberikan sinyal kepada panel kontrol diesel fire pump untuk mengoperasikan diesel fire pump. Sehingga ketika diesel fire pump ini hidup, ya, maka untuk proses pemadaman kebakaran, air disedot dari tangki tandon dengan diesel fire pump. Airnya akan masuk ke sini, ke pipa header, kemudian nyuplai ke situ. Dan juga airnya akan mengalir ke sini, tapi karena ini ada check valve, tidak bisa airnya kembali ke electric fire pump, kembali ke tandon. Demikian juga melalui joki pump, airnya tidak akan bisa turun ke sini, kembali ke situ. Nah, jadi ya, inilah sistem kelistrikan dalam di ruang pompa hidran. Jadi dia sini menggunakan sebagai indikatornya atau pengontrolnya adalah pressure switch. Ini PS ini ada 1, 2, 3. Masing-masing pressure switch ini akan mengoperasikan panel, ya, panel pompa fire hydrant. Nah, jadi itu proses. Jadi sistem ini dia akan menyuplai kebutuhan air ke fire hidran, misalnya hidran pilar, kemudian hidran valve, ya, yang airnya disalurkan dengan selang yang sudah disimpan di hidran box. Sistem ini juga akan menyuplai kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan sistem sprinkler head. Nah, tentu untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja dengan baik, tidak menunggu kebakaran untuk memastikan bahwa ketiga pompa ini mampu bekerja dengan baik, ya, maka di sini ada valve yang berfungsi untuk
mengembalikan tekanan, membuang air kembali ke tandon. Fungsinya ini untuk mencoba. Ketika keran ini dibuka, ya, maka air akan kembali ke tandon sehingga tekanan di pipa header ini berkurang. Nah, berkurangnya tekanan di pipa header ini akan memicu pressure switch memberikan indikasi ke panel kontrol. Sehingga pompa ini bekerja dari joki pump, electric fire pump, sampai akhirnya disimulasi, misalnya di sini listriknya dimatikan sehingga kedua pompa ini bekerja, sehingga padahal tekanan di pompa header turun terus, sehingga diesel fire pump pun hidup. Nah, tentunya ini yang dia akan hidup sepanjang tangki solar ini berisi. Nah, itu kuncinya. Nah, ini sistem ini memang harus dicoba terus sehingga jangan sampai ketika terjadi kebakaran, ternyata pompanya macet, pompa listriknya macet, ternyata engine pumpnya tidak bisa hidup. Nah, ini kondisi ini yang perlu diantisipasi sehingga di dalam sistem fire hydrant maupun dalam sistem sprinkler head ini dipastikan sistem itu bisa bekerja. Ini pentingnya ada pipa discharge di sini untuk memastikan, untuk mencoba bahwa sistem ini bisa bekerja ketika terjadi kebakaran. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang sistem fire hydrant dan fire alarm ini. Semoga apa yang saya sampaikan jelas, ya, bisa Anda pahami. Tentu untuk lebih lanjut Anda bisa mempelajari secara lebih detail tentang fire hydrant maupun fire alarm, fire hydrant maupun sistem fire extinguisher atau sistem pemadam kebakaran secara menyeluruh ini dapat bekerja dengan baik. Tentu Anda dapat mempelajarinya di dalam modul perkuliahan yang sudah saya siapkan. Pemahaman ini menjadi sangat penting, ya, jangan sampai ketika Anda melaksanakan konstruksi, pemeliharaan, pengoperasian maupun perbaikan terjadi kesalahan dalam sistem fire hydrant ini maupun dalam sistem pemadam, dalam hari ini sprinkler head. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam kuliah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sudah jelas sehingga Anda bisa melanjutkan belajar sendiri di dalam modul yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.